Kenapa kita sering merasa kecewa? Karena terkadang kita terlalu mencintai ekspektasi yang kita hayalkan. Ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, di sanalah kamu akan merasa kecewa. Jadi, berhentilah menghayal dan mulailah mencintai proses. Setelah berhari-hari memikirkan gunung mana yang akan didaki selanjutnya, akhirnya saya memutuskan untuk mendaki Gunung Cikuray terlebih dahulu. Di pendakian kali ini saya hanya berangkat berdua dengan Amsal, tanpa Rifki Abad, karena katanya dia sedang sakit. Ya, padahal saya ingin ajak dia untuk jadi kameramen saya lagi. Jadi maaf ya kalau kualitas di video ini pasti ada yang kurang. Jalur yang akan kami ambil adalah via Kiara Janggot. Katanya sih jalur ini lumayan ekstrim untuk dilewati dan lebih panjang dari jalur yang lainnya. Tapi tak apa, terkadang hidup itu perlu tantangan lebih untuk membentuk kualitas diri kita. Dan tanpa berlama-lama, kami pun langsung registrasi. Karena perjalanan kali ini akan jadi perjalanan yang panjang untuk kami. Apalagi kayaknya kami berangkat kesorean. Dari base camp ke pos 1 saja kami harus menempuh jalan yang lumayan jauh. Normalnya mungkin 1 jam, tapi kayaknya kami akan lebih lama karena kami harus memenuhi kebutuhan konten. Jadi wajar kan kalau lebih lama. Tapi di jalur inilah mata kami dimanjakan oleh pemandangan terbuka perkebunan warga. Sebelum mulai memasuki kawasan hutan yang rimbun, kami pun sampai tertipu oleh tanaman bawang merah yang hampir menyerupai sabana. Masih mending kan tertipu sama bawang daripada tertipu dengan si dia yang seperti memberi harapan padahal nyatanya tidak. Ini gambaran kalau kalian lewat via Jenggot. Kiara Jenggot. Ini gambaran kalau kalian lewat via Kiara Jenggot ya. Meskipun treknya perkebunan, tapi treknya bener-bener anjim kayak odading. Kebayang gak kelihatan di sono. Kita jalan dari bawah sana jauh hampir 1 kilo lebih kayaknya. Hei Jom, kayaknya kalau lewat pemancar bakal lebih landai ya, atau lebih dekat lah. Gak tahu, belum pernah juga. Hah? Belum pernah. Tapi kalau lihat di channel-channel orang lain, via pemancar itu lebih dekat ke hutannya, Jom. Pos. Iya, dari pemancar ke posnya itu dekat. Tapi ada alasan kenapa kita milih jalur ini. Aduh. Salah satu alasannya ya karena uang lah. Apalagi kalau bukan uang, karena kita miskin. Jadi kita milih jalur yang ini aja. Kalau jalur yang via pemancar itu harus dianterin pakai mobil pick up ke atasnya, dan kita berangkat hanya berdua, otomatis bakal mahal bayarnya. Tapi kalau bawa motor sendiri katanya jalannya rusak, jadi motornya ya takut rusak lah. Goblok. Juga sah. Warung. Sebatu lama di warung aja sebenarnya. Di warung. Tapi di sini enak Jom, tempatnya Jom. Oh, iya, ini enak. Jadi warung yang cicing deui gitu. Iya bener. Let's go. Kita lanjut lagi di warung ya. Si Amsal sudah pengen sebat. Di depan ada Indomaret. Di depan ada Indomaret, guys. Indomaret di Cikuray. Yuk. Lari. Jadi sebenarnya mah Jom, saya teh udah mikirin konten kali ini mau bikin apa gitu Jom. Karena kita berangkat
agak sore mungkin ya. Rusuhan. Iya, kerusuhan lah, dadak-dadak tapi gak terlalu dadak-dadak, masih ada ya persiapan lah pastinya. Siga budak kabari sore teuing. Tadinya kalau hujan sebenarnya gak apa-apa sih Jom, hujan kayak, karena saya pengen experience yang baru gitu Jom. Pengen nyobain pengalaman yang baru gitu. Karena kemarin kan kita pendakian pertama itu benar-benar terlalu gimana ya, terlalu mulus gitu, gak ada yang tantangannya gitu. Ya kalau hujan kayaknya gak apa-apa sih, kayaknya seru gitu. Tapi treknya gimana Jom di sini Jom, Cikuray? Landai atau banyak yang terjal? Minim bonus lah. Minim bonus. Jadi kebanyakan terjal gitu ya? Ya, seperti itu. Namanya juga gunung kan. Kalau hujan kayaknya kita nerjang air terjun nih jadinya ya. Dan perlu diingat, jangan melawan badai. Seperti itu. Baksat! Semoga perjalanan kita lancar sampai kembali lagi. Amin. Pulang ke rumah. Let's go. Pergi untuk pulang. Cikuray pergi untuk pulang. Oh iya. Orang ngomong Cikuray tak pada. Cikuray pergi untuk pulang. Kami pun mulai memasuki hutan yang rimbun. Matahari mulai turun dan sedikit demi sedikit hawa pun berubah menjadi lebih dingin. Jadi kami harus terus bergerak agar tubuh kami tetap hangat. Persediaan air kami tinggal sedikit. Kami harus mengejar pos 2. Katanya di sana titik terakhir sumber mata air untuk kami. Karena di pos-pos selanjutnya tidak akan ada mata air. Jadi kami harus mengisi penuh persediaan air kami di pos 2. Kita udah nyampe pos 2. Katanya di sini tempat pengambilan air terakhir buat refill botol kita. Jadi kita mau mencari dulu sumber air untuk mengisi botol yang kosong. Persediaan nanti untuk di atas. Banyak nyamuk ya Jom? Ternyata dari pos 1 sampai pos 2 jalurnya tidak terlalu berat. Tapi kami terkejut ketika melihat jalur selanjutnya yang akan kami lewati. Sudah seperti jurang saja, rasanya berat dan ingin menyerah. Tapi terlanjur sudah di pos 2, kami pun melanjutkan pendakian. Apa aku juga harus seperti itu dengan si dia? Karena terlanjur mencintai, apa lebih baik ungkapkan saja? Tergering. Kamu masih mikirin mantan? Masih. Iya tahu. Tarik. Biar jelas Jom. Ini Amsal. Masukin ke video lah Jom. Cut. Jadi tomonya. dari masing-masing kita nih Jom, alasan muncak itu sebenarnya kenapa Jom? Sebetulnya paksaan abdan. Oh kamu merasa dipaksa sama saya? Tapi ada satu hal yang bisa membuat saya kembali kuat. Apa? Setidaknya saya bisa mengenang Oh, mengenang pendakian yang dulu. sebelum-sebelumnya. Emang sama siapa dulu mendakinya? Bukan dengan siapanya, Oh. tapi di momen saya ada di fase yang sulit dijelaskan. Emang sih setiap pendakian itu sebenarnya trek itu ya semuanya sama aja ya Jom, masih gitu-gitu. Ya pasti nanjak lah kalau namanya ke gunung gitu kan. Tapi tergantung orangnya menikmati gunung itu dengan cara yang bagaimana gitu kan. Kalau Amsal mungkin lebih ke nostalgia ya. Tapi kalau saya sebagai pemula mungkin nggak tahu saya juga mau ngapain sebenarnya gitu kan. Ya intinya saya mah gabut aja. Definisi indah itu kan mungkin dari jalurnya, bukan dari jalurnya doang, tapi kan dari teman muncaknya juga ngaruh ya Jom. Jadi tidak menimbulkan traumatik gitu kan. Bener gak sih? Benar. Kalau misalkan kan
kalau pengalaman pertama kita buruk itu otomatis meninggalkan trauma kepada diri kita kan. Kita juga gak mau lagi muncak kalau pengalaman pertama kita aja jelek gitu kan. Bisa juga gak sih ke gunung itu pelarian? Contoh saya mungkin. Mungkin lebih tepatnya bukan pelarian, Tapi lebih membuat suatu paragraf baru dalam hidup. iya. Karena emang gak asik sih kalau hidup tuh gitu terus gitu, Jom. Seperti itu. Gak ada apa ya? Ya lurus-lurus aja gitu, gak asik lah. Udah lama gak lihat SG-nya juga. Emang jarang sih. Di-cut ulah bagiannya, Jom. Cut nama. Oh, tit gitu ya. Tit. Bukan cuma mata yang harus fokus melihat pijakan dan badan yang harus menyeimbangkan. Napas pun di sini benar-benar harus kita kontrol. Apalagi semakin sore hawa semakin dingin dan oksigen yang kami ambil seperti berat untuk dihirup. Memang paling benar kalau naik gunung mending memulai dari pagi hari agar di pendakian bisa lebih bersantai. Kalau gini kan serasa dikejar waktu. Capek kayak ngejar si dia yang tidak peka. Monyet. Akhirnya kita nemu cahaya setelah sekian lama dirimbuni pepohonan. Akhirnya terbuka juga. Dari perjalanan selalu ada renungan. Kita mungkin bukan yang terpintar, bukan si tampan atau si cantik, juga bukan si kaya raya. Tapi percayalah, kita pasti punya sesuatu untuk dibanggakan kepada orang-orang. Salam Belantara. Langit sudah mulai gelap, jadi kita siap-siap headlamp di atas head. Makanya headlamp. Sebenarnya ketika di pendakian, baiknya sebelum matahari tenggelam, seharusnya sudah berdiri tenda. Karena pada dasarnya manusia itu istirahat di malam hari dan aktif di siang hari. Kalau kita agak merasa tersesat, apa yang dicari? Cari tempat landai. Terus dulu orientasi medan, lihat ke depan. Mungkin 1 orang atau 2 orang buat mastiin jalur. Dan biasanya suka ada sampah di jalur, itu pasti jalur pendakian. Beberapa kali juga kami kebingungan memilih jalan yang benar, karena terlihat seperti ada beberapa percabangan, tetapi ternyata buntu. Selain menjaga tubuh tetap hangat, kesadaran kami pun harus terjaga, jangan sampai menghayal yang tidak-tidak. Kita sudah berada di ketinggian 2400 meter lagi ke atas berarti. Tapi 400 meter terjal. Nanti akan ketemu dengan jalur pendakian Via Pemancar. Sebelum sampai pos 7, kabut dan hujan lokal menyerang di sini. Saya merasa sesak dan tidak sanggup untuk kembali melanjutkan pendakian. Ketika waktu inilah kamu harus jujur kepada anggota yang lain tentang kondisi kamu. Ketika kamu memaksakan, takutnya nanti terkena hipotermia. Intinya jangan melawan alam.
Untungnya kami bisa sampai di jalur pendakian yang lumayan luas dan mendirikan tenda di sana. Ketika tenda sudah berdiri, ngapain lagi kalau bukan menghangatkan tubuh dan curhat masalah pribadi kepada teman. Tak terasa memang hidup ini banyak yang harus disyukuri. Di malam hari kami selalu terbangun karena kami selalu bersugesti ada babi hutan di pinggir tenda kami. Istirahat kami pun jadi terasa tidak cukup. Untung tadi malam kami tidak lupa menyetel alarm untuk summit. 16. Sekarang sekitar pukul 4 kita akan melanjutkan kembali perjalanan. Perjalanan kali ini mungkin untuk summit. Nah, kesiapan mulai dari jaket, baju-baju yang masih kering kita pakai untuk menghindari kedinginan yang ekstrim. Kenapa pakai jas hujan juga? Pertama, supaya tidak basah dikarenakan kabut sedang turun-turunnya. Oleh karena itu, sekalipun summit kita harus tetap safety meskipun jarak dari sekarang mungkin pertengahan antara pos 6 dan pos 7 menuju puncak itu melewati pos 8 terlebih dahulu. Semoga perjalanan summit kali ini bisa dilancarkan, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap kembali selamat sampai tujuan pulang. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan memakai jas hujan karena ternyata bukan hanya kabut yang tebal, tetapi juga hujan yang lumayan lebat. Sambil menahan hawa dingin, kami pun dipaksa terus berjalan agar tubuh kami menjadi hangat. Tidak lama dari tempat kami mendirikan tenda, kami pun sudah dekat dari percabangan Pia Pemancar. Jalanan yang licin juga terjal benar-benar menguji mental dan tenaga kami. Tapi dengan tekad yang kuat, saya percaya semua itu bisa kami lewati. Pos 7 telah berhasil kami lewati, dan ternyata ketika di pos 8 ada 2 tenda pendaki yang lain. Saya kira di gunung ini cuma ada kami berdua. Syukurlah kalau memang ada orang lain. Oh ya, no, camp yuk. Hah? Ayo nya. Can udang lah. Alarm. Kayaknya kita summit ke pagian ya, Jom. Menuju pos 8. Kalau ini pos 8. Tapi kayaknya pos 8 sih, Jom. Soalnya luas tempatnya. Enakan. Lah, kok dekat banget ya dari pos 8 dengan puncak? Dan ternyata di puncak ada 1 orang yang sudah tinggal selama berhari-hari. Nah, tinggal itu, Jom. Tinggali. Tugu merah putih. Artinya kita sudah nyampe puncak jam 5:15 kita sudah sampai puncak, dan ya kita di sini ngopi-ngopi aja dulu sambil nungguin matahari terbit dan sholat subuh juga. Oke, gas. Jadi Bang Irham tuh asli orang mana, Bang? Sulawesi Oh, Sulawesi. Udah diam di sini berapa hari, Bang? 14 hari. 14, gila ya. Nama Instagramnya apa, Bang? Biar nanti di follow Instagram atau Facebook mungkin sama netizen yang lain. Irham, IG Jejak Langkah 217. Jejak Langkah 217. 217. Nah, yang lihat video ini di follow ya. Bang ini udah banyak ke tempat-tempat yang bagus-bagus lah. Ya, Bang. Di IG banyak ke foto-foto? Di Kayak privat, gitu. Bang. Kenapa di privat? Yang tadi tuh saya bilang tuh kejadian tadi lah. Oh iya, paham. Jadi asli Sulawesi, sedang trip ya. Iya. Nanti ujung di mana kira-kira trip sebelum pulang ke rumah? Daerah Sorong. Oh, ke timur. Iya. Oh, ke Itu timur. terakhir. Kalau bawa pasangan ke ini, ke Bangka Belitung yang disisain kemarin, daerah Pulau Sumatera. Walah. Yang nggak dimasukin sih itu. Berarti Jawa Barat kita terakhir di Ciremai. Ciremai ya? Iya. Nanti ya. Siap. Keren sih dalamnya.
Kirain nggak ada apa-apa di dalamnya. Ternyata ruangan. Ada. Ini aja di sini hangat kalau ditutup ini. Ini nggak sanggup nih bawa ini. Wah, gas nih. Iya. Pasti ya tuh bawa gas gimana di keril itu ya? Iya. Kemarin kan sempat bawa. Oh pernah bawa gas di keril? Iya, pakai air itu juga. Ke bawah ke warga kemarin. Dibayarin tuh. Siksa ternyata jadi porter barang. Iyalah pasti. Belum angkat airnya mereka. Keren. Gimana Jom? Mantap Jom? Masih kabut ya dikit ya. Tapi matahari udah mulai muncul. Berfoto Ria dulu. Akhirnya misi saya untuk mendaki Gunung Cikuray berhasil. Banyak kesan dan kenangan untuk saya bawa pulang dari gunung yang satu ini. Karena kata orang-orang, muda berkelana, tua bercerita. Kami dari Puncak Cikuray.